hands down buat aku salah satu film horor terbaik tahun ini. Kalian harus banget nonton. Is Neror approved? Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama untuk kalian yang suka horor. Akhirnya kita sampai juga ke list rekomendasi film horor dari NCC dan aku yang kita sebut Neror Approved Horror Movies. Pas banget masih di bulan Oktober. Spooktober adalah waktu yang pas untuk nonton horor. Dan aku sama NCC sudah mengkurasi judul-judul film horor terseram yang bikin merinding untuk menjadi opsi asupan horor Neroris bulan ini. Langsung aja, without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Get out of my way. It's all part of the menu. Yang pertama ada The Menu. The Menu ini adalah satu film yang cukup ramai diperbincangkan di akhir tahun 2022 lalu. Film ini adalah karyanya Mark Mylod yang menceritakan tentang sepasang kekasih yang mendatangi satu restoran yang super eksklusif. Cuman buat orang-orang terkaya, orang-orang paling kayak top of the top, dan berlokasi di sebuah pulau terpencil. Restoran ini dijalankan sama salah satu koki terbaik di dunia, dan menu-menu yang dihidangkan itu selalu berbeda. Unik, mewah, memiliki backstory, dan harganya tuh pastinya ya mahal banget. Dalam perjalanan di kapal menuju pulau tersebut, para pelanggan dihidangkan makanan pembuka yang rasanya tuh enak banget. Mereka harus naik kapal untuk mencapai pulau tersebut. Nah, di perjalanan dikasihlah mereka makanan pembuka yang ternyata cukup memuaskan. Sesampainya di pulau, mereka dikasihin tour menuju restorannya, tentang pulaunya seperti apa, di mana bahan-bahan makanannya disimpan. Setelah berkeliling pulau, akhirnya para tamu itu diundanglah masuk ke dalam restorannya. Restoran yang super mewah ini, restoran yang super mahal ini. Dan perlahan-lahan mereka dikenalkan dengan makanan-makanan yang dibuat oleh sang koki dan juga timnya. Lalu, hal-hal menarik mulai terjadi. Ternyata restoran ini nggak cuma mahal dengan makanan-makanan yang enak, tapi juga memberikan experience guys, kayak pengalaman gitu. Dan setiap course, setiap menu yang keluar itu dihidangkan dengan kejutan. Tapi kejutannya semakin lama semakin menarik. Saat menu pertama disajikan, para tamu itu cukup terpesona karena tampilannya cantik banget. Tapi ternyata makanan itu tuh sulit banget untuk dimakan. Kenapa? Well, itu salah satu kejutannya. Semakin lama, kejutannya juga semakin menarik. Film ini cocok banget buat kalian yang suka genre thriller, yang bikin kalian deg-degan, bingung, penuh tanda tanya, dan lumayan gak nyaman. Kalian harus banget nonton film ini. The Menu is Neror approved. Next. Next ada Nope. Nope adalah film yang keluar di tahun 2022 juga dan ditulis oleh salah satu produser favorit aku personally, Jordan Peele. Mungkin Neroris nggak asing sama nama Jordan Peele karena karya dia sebelum-sebelumnya juga masuk ke Neror Approved Horror Movies. Ada Get Out sama Us. Nah, Nope ini juga bergenre horor, misteri, tapi bedanya di film ini ada sentuhan science fiction. Film ini menceritakan tentang sepasang kakak beradik yang mencoba untuk menyelidiki penyebab kematian dari ayah mereka. Kematian ayahnya ini bisa dibilang cukup misterius. Di hari ayahnya meninggal dunia, sang adik laki-laki itu melihat ada beberapa benda yang terjatuh dari langit. Gak hanya itu, ada suara-suara aneh juga. Karena hal itu, mereka tuh memutuskan untuk melakukan penyelidikan. Di tengah-tengah penyelidikan, mereka ngelihat ada satu awan guys, yang bisa dibilang cukup aneh. Awan tersebut tidak bergerak 1 senti pun. Padahal kalau misalnya kalian tahu awan kan selalu bergerak ya, tergantung sama tiupan angin. Dan setelah diperhatikan, ternyata di atas awan tersebut ada sebuah atau sesuatu yang sangat menarik. Karya Jordan Peele ini, Nope, adalah Neror Approved Horror Movie. Next.
ada Haunting in Venice. Film yang satu ini baru dirilis tanggal 13 September lalu dan sempet aku rekomendasiin juga di sebuah video. Atau video apa ya? Coba Nenoris yang inget bisa komen di bawah. Haunting in Venice ini sekali lagi adalah adaptasi dari bukunya Agatha Christie, sebuah novel yang berjudul Halloween Party. Pasti kalau denger namanya Agatha Christie, kalian mungkin inget sama Murder on the Orient Express atau Death on the Nile. Nah, dua-duanya itu juga diadaptasi menjadi film. Aku especially suka banget sama Death on the Orient Express. Itu film cantik banget gitu. Selain mencoba untuk memecahkan misteri di film itu, mata kalian benar-benar dimanja sama sinematografi, filmografi yang luar biasa banget. Nah, film A Haunting in Venice ini adalah bagian ketiga dari 2 film adaptasi buku-bukunya Agatha Christie tadi. Walaupun film-film ini kalau misalkan ditonton sendiri-sendiri itu nggak akan bikin kalian bingung, karena ceritanya beda-beda, tapi tetap menceritakan tentang kasus yang dikerjakan oleh detektif Hercule Poirot. Nah, tapi yang membedakan Haunting in Venice sama 2 film sebelumnya adalah film yang ketiga ini gak cuman film misteri detektif, tapi juga dicampur elemen horor. Detektif Poirot di film ini diajak sama salah satu teman lamanya untuk menghadiri sebuah ritual pemanggilan arwah yang diadakan di sebuah palazzo saat malam Halloween di Venice, di Venezia. Detektif Poirot kan seorang detektif ya guys, dia nggak terlalu percaya nih sama yang namanya hantu-hantuan gitu. Tapi dia tiba-tiba harus datang ke ritual pemanggilan arwah gitu. Apa yang akan dia temukan? Apakah pemanggilan arwah itu benar-benar manggil arwah? Atau ada penjelasan logisnya? Itu yang bikin film ini menarik banget buat aku. Tapi tetap, ritual pemanggilan arwah ini dilakukan karena memang ada seseorang yang meninggal dengan cara yang sangat misterius. Apakah Detektif Poirot bisa memecahkan misteri meninggalnya karakter itu atau tidak? Jawabannya ada di film ini. Film yang lumayan fun untuk kalian tonton bersama dan coba diskusikan sama temen atau keluarga kalian selagi pas nonton. Haunting in Venice is Neror approved. Next. Talk to me. Next ada Talk to Me. Talk to Me adalah satu film horor yang tayang Agustus 2023 di bioskop Indonesia. Kalau kalian inget guys, waktu itu aku pernah nge-share di IG story bahwa aku baru aja nonton satu film yang menurut aku adalah salah satu film horor terbaik tahun ini. Nah, aku belum nge-share pada saat itu karena aku lupa. Tapi film itu adalah Talk to Me. Jadi, filmnya premisnya sebenarnya cukup simpel. Ada sekelompok anak muda ngadain satu pesta. Dan di pesta itu mereka tuh bermain-main sama satu patung berbentuk tangan. Nah, patung ini dipercaya memiliki kekuatan supranatural. Dimana kalau misalkan kalian menggenggam patungnya, kalian bisa berkomunikasi sama arwah. Jadi kalau di Indonesia ini tuh mirip banget sama jelangkung. Sama kayak jelangkungan yang kadang kita lakukan untuk fun, untuk bercanda-canda aja waktu kita masih kecil. Ini juga dilakukan di pesta aja gitu, kayak teman-teman ngumpul-ngumpul sambil mencoba ngobrol sama arwah. Tapi ada peraturan juga sama jelangkung. Ada peraturan yang nggak boleh dilanggar. Dan apa yang terjadi ketika peraturan itu akhirnya terlanggar secara tidak sengaja? Filmnya bagus banget. Film horor ini bagus banget. Tau gak sih, kayak aku tuh kalau nonton film horor yang bagus banget, aku tuh terharu kayak pengen nangis kayak. Aku lebih terharu ngelihat film horor yang bagus banget dibandingin kayak film sedih. Filmnya serem, ada sisi funnya, sangat psychological, bikin kalian deg-degan, gak ketebak. Banyak banget elemen yang membuat aku suka sama film horor tuh ke-checklist dengan film ini. Jujurly, sejujur-jujurnya, Talk to Me ini kayaknya masuk ke top 3 aku di tahun ini. Gak tahu, kita masih ada 2 bulan lagi, jadi aku menyisakan space in case ya kan, kalau misalkan tiba-tiba muncul satu film yang ternyata bagus banget, tapi tetap Talk to Me ini kayaknya akan ada di peringkat 1-3 buat tahun 2023 ini untuk aku. Hands down buat aku salah satu film horor terbaik tahun ini. Aku sangat merekomendasikan Talk to Me. Kalau kalian neroris, kalian harus banget nonton. Karena Talk to Me is Neror approved. Next. Next ada Smile. Nah, Smile ini adalah salah satu film favorit aku dari tahun lalu. Aku gak tahu kenapa aku gak masukin ke list rekomendasi horror film buat tahun lalu.
apakah karena belum keluar filmnya atau aku belum nonton. Tapi Smile ini bagus juga. Dia bergenre psychological thriller, hasil adaptasi film pendek berjudul Laura Hasn't Slept, karya Parker Finn yang menceritakan tentang trauma masa lalunya dan juga kutukan. Smile ini menceritakan tentang seorang murid bernama Laura yang mengalami gangguan jiwa setelah melihat profesornya merenggut nyawanya sendiri di depan dia. Akhirnya Laura datang ke seorang psikiater untuk konsultasi. Dia ngaku bahwa dia itu mengalami kayak kejadian trauma gitu. Dia bilang bahwa setelah dia mengalami kejadian traumatis itu, dia tuh kerap melihat hal-hal yang orang lain gak bisa lihat. Dia juga bilang bahwa dia tuh dihantui sama satu sosok yang mengancam akan menghabisi dia. Dan sosok itu selalu tersenyum lebar. Saat dia cerita itu, gak lama nih guys, tiba-tiba dia panik, nangis ketakutan, seakan dia melihat ada sesuatu yang terjadi tapi orang lain gak bisa lihat. Dia teriak ketakutan, tiba-tiba dia berdiri tegak, tersenyum, dan suatu hal yang sangat mengerikan terjadi. Aku gak akan kasih tahu banyak tentang ceritanya, yang jelas kalian harus banget nonton Smile, karena ini satu film yang menurut aku beda horornya sama Talk to Me, tapi Smile akan stuck di kepala kalian untuk waktu yang lebih lama. Super good, dan Smile is Neror approved. Next. Next aku mau rekomendasiin kind of like film tapi bukan film. Dibilang series juga mungkin bukan series gitu. Aku mau rekomendasiin beberapa episode dari Black Mirror. Black Mirror ini adalah sebuah series, yes. Tapi dia setiap episodenya tuh menceritakan hal yang berbeda. Emang ada beberapa yang terkoneksi gitu. Tapi kalau misalnya kalian nonton satu-satu tetap masuk akal gitu loh. Nggak akan bikin kalian bingung. Untuk kalian yang berlangganan Netflix, mungkin Black Mirror udah berapa kali muncul di homepage kalian. Karena emang begitu kalian masuk ke dalam kayak dunia Black Mirror itu susah banget untuk keluar. Ada beberapa episode yang bagus banget. Genrenya sebenarnya tuh bukan horor aja, melainkan gabungan dari drama, science fiction, thriller, dystopia, dan hampir semua ceritanya tuh mengundang kritik sosial, super thought-provoking, bikin kalian mikir, dan model-model series yang bisa banget kalian diskusikan sama orang-orang yang sama-sama suka sama Black Mirror. Dari pertama kali ditayangkan di 2011, sampai sekarang tuh udah ada 6 seasons, tapi emang setiap seasonnya tuh nggak terlalu panjang. Buat kalian yang belum pernah nonton Black Mirror sebelumnya, aku mau rekomendasiin beberapa episode yang aku suka. Yang pertama ada White Bear. White Bear ini adalah episode dari season 2. Episodenya dimulai dengan seorang wanita yang terbangun dalam kondisi kebingungan. Dia tuh nggak tahu dia siapa, dia di mana, apa yang terjadi sama dunia. Dan ketika dia mencari jawaban, dia keluar dari rumah di mana dia terbangun gitu. Dia ngeliat ada orang-orang, tapi orang-orang itu ditanyain tuh nggak jawab, malah gunain ponsel mereka untuk ngerekam dia. Ngerekam atau foto dia, dan dia setiap nanya kayak, hey ini di sini sekarang ada apa gitu, kenapa ini, saya siapa, kalian tahu nggak gitu. Gak ada yang mau jawab sama sekali, super creepy. Bahkan dia ngeliat ada di jendela-jendela rumah orang, itu ada orang-orang yang lagi ngerekamin dia. Semakin lama dia semakin stres karena dia nggak tahu kan apa yang sedang terjadi gitu. Sampai akhirnya dia ketemu sama orang yang mungkin memiliki jawaban untuk dia. Ternyata orang ini juga lagi lari dari grup yang sama gitu. Akhirnya mereka mencoba untuk kabur atau mencari tempat yang aman. Tapi ternyata ada hal-hal yang mungkin kalian akan sadari throughout the stories. Episode ini sangat-sangat thought-provoking. Apalagi untuk kalian yang suka crime thriller, bahkan cerita true crimes, kejahatan di dunia asli. Dan aku gak mau ngomong banyak biar gak spoiler buat kalian. Tapi coba tonton White Bear. Next ada Loch Henry. Loch Henry ini adalah satu episode dari season yang baru, season 6. Dia adalah episode kedua. Episode ini menceritakan satu pasangan muda, Davis sama Pia, yang melakukan perjalanan ke daerah tempat tinggalnya Davis bernama Loch Henry. Nah, mereka ke sana dengan goal untuk membuat dokumenter alam. Daerah kampungnya Davis, Loch Henry ini, ada satu daerah yang diceritakan. Dulu tuh rame banget karena emang alamnya cantik banget, tapi menjadi sepi setelah ada satu kasus pengakhiran hidup seseorang. Akhirnya setelah tahu hal itu, mereka tuh merubah konsep dokumenternya dari yang tadinya mau fokus ke alamnya menjadi kayak kenapa ya kok dia bisa sepi gitu. Mereka turun nih ke rabbit hole, abis itu mereka mulai menginterview orang-orang, mencari jejak-jejak yang bisa memberikan mereka jawaban. Tapi at some point mungkin kalian mulai bertanya, apakah bijak untuk membuka peti yang sudah tertutup lama? Kalian harus banget nonton.
Loch Henry. Next ada Black Museum. Black Museum ini episodenya ada di season 4 dan menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Nish yang melakukan tour di Black Museum milik seorang ahli teknologi saraf, Rollo Haynes. Dipandulah Nish ini keliling museum dan dijelaskan benda-benda menarik yang ada di sana dan juga sejarahnya. Nah, benda-benda yang ada di museum itu adalah benda-benda eksperimen sains dengan sejarah yang sangat-sangat mengerikan. Alat-alatnya ini juga menarik banget saat diceritakan, tapi backstory-nya sih yang akhirnya tuh bikin kayak, hah? Gitu. Salah satu episode yang aku suka banget, please tonton Black Museum. Next, satu lagi deh dari Black Mirror ya. Sebenarnya ada beberapa lainnya yang aku suka, tapi salah satu episode favorit aku so far adalah Playtest. Playtest ini ada di season 3, episode 2, yang menceritakan seorang pria nih guys, yang menjadi relawan uji coba untuk sebuah video game horror. Jadi video game horror ini dibikin jadi kayak video game horror survival yang tingkat keseramannya itu lumayan tinggi. Gamenya berbasiskan augmented reality, basically kayak VR, tapi tanpa kalian harus memakai goggles-nya gitu. Bukan sebagai kacamata VR yang sekarang mungkin kita udah cukup familiar. Kalau di episode ini, cara mereka melakukan testing itu adalah dengan memasukkan kayak semacam chip gitu, sebuah teknologi di leher pria itu, dan teknologinya itu bisa mengakses otaknya untuk mengetahui apa aja hal yang ditakuti sama si pria ini. Nah, pria ini kemudian dibawa ke sebuah rumah yang stylenya kayak zaman dulu, dan diminta untuk berdiam di rumah itu selama 1 malam. Nah, tentunya karena dia melakukan testing kan guys, dia tuh mencoba untuk mengingat dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini kan semua cuman fake gitu loh. Cuman sebuah teknologi yang gak benar-benar ada. Tapi ketika itu semua terjadi di dalam kepala kalian, dan kalian benar-benar ngelihat hal yang mungkin tidak dilihat sama orang lain, kalian mulai bertanya apa yang asli dan apa yang tidak. Itu yang bikin episode ini menurut aku menarik banget, karena semakin lama hal-hal yang dia lihat itu semakin nyata rasanya. Dia bisa nyentuh objek, merasakan hangatnya sentuhan seseorang, bisa bertengkar sama objek tersebut, bisa merasakan pisau yang tubuhnya, dan yang lebih gila lagi, dia tuh bisa merasakan naik mobil, keluar dari rumah itu, dan terbang naik pesawat. Jadi sampai mana programnya berjalan dan mana yang udah bukan realita. Hayo. Episode yang super mind-boggling. I love this episode, Playtest. Tapi overall aku suka banget sama Black Mirror. Banyak episodenya yang bagus banget, banyak juga yang absurd sampai kalian kayak, hah? Maksudnya apa? Tapi itu sebenarnya super thought-provoking. Kalian bisa sampai cari-cari gitu di internet apa maksud dari episode ini, atau review orang yang berbeda-beda, insights mereka. Black Mirror is Nanor approved. Next. Oke guys, dan yang terakhir nih kayaknya salah satu film Indonesia harus masuk ya. Aku mau rekomendasiin Teluh Darah. Teluh Darah ini adalah satu serial horror Indo yang digarap sama salah satu sutradara kebanggaan Indonesia, Kimo Stambul. Kalau kalian pencinta horror Indonesia, especially mungkin kalian tahu beberapa filmnya Kak Kimo yang emang stylenya guys itu super serem dan sadis. Mulai dari Rumah Darah, Ivana, Ratu Ilmu Hitam. Tapi disclaimer aja ya, kalian cuma bisa nonton ini kalau misalkan kalian kuat guys dengan yang kejam-kejam. Ini beda banget sama style-style horror soft gitu yang kayak hantunya kadang-kadang muncul doang. Ini lebih yang kayak gore, dan kalian harus menyiapkan gitu. Kayak perut kalian juga, gak cuma jantung kalian. Teluh Darah ini dirilis pertama kali di Disney Hotstar 25 Februari lalu, dan serialnya tuh memiliki 10 episode yang semuanya serem. Menceritakan tentang seorang perempuan bernama Wulan yang bekerja di sebuah perusahaan investasi. Dia dikenal sebagai perempuan yang modern dan gak percaya tuh sama yang dukun-dukunan, praktis klinik gitu. Dia kayak... Tapi suatu ketika, kehidupannya Wulan ini berubah dengan sangat drastis ketika salah satu anggota keluarganya itu mengalami teror yang aneh. Mulai dari seekor musang yang tiba-tiba muncul, tergeletak di rumahnya, belatung yang muncul dari makanan, gumpalan rambut dan paku misterius, kelabang, kecoa, dan serangga-serangga yang muncul gak cuma di rumah tapi juga kayak di anggota tubuh. Kira-kira apa yang terjadi sama keluarganya Wulan? Apakah semuanya bisa dijelaskan dengan logika? Atau jawabannya hanya ada dari alam sebelah? Super menarik, go give that a watch. Kalau misalkan kalian
butuh tantangan gitu dalam kehidupan, karena emang kalau nonton film-filmnya Kak Kimo tuh harus menyiapkannya bukan jiwa doang tapi juga raga. Itu adalah film-film horor rekomendasi aku untuk Spooktober 2023. Go give them a watch kalau misalkan kalian mau. Dan please tambahin juga guys di bawah, mungkin aja aku ada yang lupa atau mungkin aku belum nonton. Please kasih aku rekomendasi film juga di seksi komen di bawah. Komen film horor favorit kalian. Dan bagaimana dengan film-film yang aku rekomendasiin? Apakah kalian pernah nonton? Review kalian gimana? Coba komen di bawah juga. Dan jangan lupa request untuk video-video neror lainnya. Bisa di comment section atau di requestsesi@gmail.com. Dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Tapi suatu ketika, kehidupannya Wulani berubah dengan sangat drastis. Judul-judul film horor, film-film horor terseram. Film ini menceritakan tentang sepasang kakak dan beradik. Hey guys, it's Nessie and welcome back to... Oh lala, 1, 2, 3.